Halo, selamat pagi ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara semua ya. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah entrepreneur ya, mindset seorang entrepreneur. Apakah Anda sudah memutuskan diri untuk menjadi seorang entrepreneur atau Anda ingin tetap menjadi seorang karyawan ya? Kali ini saya akan sharing apa sih seorang entrepreneur itu gitu ya. Nah, sebelum kita memulai sebuah bisnis, tentu kita harus mempunyai pemikiran, sebuah mindset bisnis itu apa sih, gitu ya. Nah, apa sih bisnis itu dalam pikiran Anda? Gitu? Apakah bisnis itu jualan baju? Mungkin menurut Anda itu baru dikatakan bisnis, ya? Atau juga kita membuka sebuah restoran makanan, itu juga tergantung Anda menilai bisnis itu seperti apa. Ya, atau juga Anda hanya jualan kelontong ya, jualan kelontong ini ada kopi, ada susu, ada rokok, ada keripik, ada kerupuk, ada coklat, tenggo ya, atau sebuah inilah dikatakan bisnis. Jadi sebenarnya bisnis itu di setiap pikiran orang akan berbeda ya. Apakah hanya seorang penjualan nasi goreng ini dikatakan bisnis ya, atau dia juga hanya seorang jualan koran, ini semua juga bisnis. Ini semua dikatakan adalah bisnis ya. Nah, ini ada menurut Robert Kiyosaki ya, dari kemarin saya juga mau membahas dan mengulas mengenai Robert Kiyosaki ini sebagai bapak investasi dunia ya. Dia memperkenalkan ada namanya ESBI ya. Ini adalah 4 kuadran yang sangat populer yang diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki. E adalah artinya adalah employee ya. Di sini adalah orang yang bekerja kepada orang lain ya, itu disebut karyawan. Tidak peduli dia seorang manajer, tidak peduli dia seorang senior manager, tidak peduli dia seorang general manager, tidak peduli dia seorang direktur sekalipun ya. Asal dia masih punya atasan, dia disebut sebagai employee ya. Dan sayangnya seorang employee di sini tidak pernah bisa lebih kaya daripada bosnya ya. Jadi rata-rata orang itu paling senang di employee ya. Kita bekerja untuk orang lain, menggadaikan seluruh waktu yang kita punya untuk orang lain. Kemudian ada S, itu adalah self employee. Di sini ada dokter, pengacara, artis ya, orang yang bekerja untuk dirinya sendiri ya. Kalau dia nggak bekerja, dia nggak dapat income ya. Kemudian ada bisnis ya. Di sini ada B, ini adalah business owner ya. Dia adalah seorang pemilik bisnis ya. Kalau dia ada sebuah perusahaan berarti dia adalah ownernya ya. Atau juga di sini juga ada bisnis franchising, networking ya. Jadi dia adalah pemilik bisnis dari bisnisnya sendiri. Kalau I jelas ya, I investor ya. Jadi uang yang bekerja untuk dia. Nah, dalam bisnis mindset itu kita juga perlu ide ya untuk memulainya. Idenya apa ya? Kita juga perlu passion. Kita misalnya seseorang suka dengan fotografi ya, berarti dia harus memulai bisnisnya di bidang fotografi. Ide-idenya pun ya tentu dimulai dari fotografi ya. Jangan sampai dipaksakan dia sukanya fotografi tapi disuruh jualan baju misalnya. Nah, itu nggak akan matching dan nggak akan dapat passionnya, dia nggak dapat ya. Kemudian dari resources, yaitu sumber dayanya bagaimana, experience, punya pengalaman nggak di situ, networkingnya gimana gitu kan. Kreatif dan innovation dan memiliki sebuah bisnis yang persisten. Nah, kebanyakan orang dari bisnis mindset ini dia punya ide, dia punya passion, ya, dia punya sumber daya manusia, tapi dia nggak punya pengalaman. Ini juga bahaya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen ini harus terpenuhi semua. Iya. Kalau nggak terpenuhi bisa berbahaya. Ya. Orang sering mengatakan ya kita harus financial freedom, kita harus bebas waktu, bebas uang ya. Itu sebuah mitos atau fakta? Ada nggak sih di sekitar kita yang seperti itu ya? Coba Anda perhatikan sekitar Anda, ada atau tidak ya seperti ini ya. Bagaimana saya harus memulai sebuah bisnis ya, tentu Anda harus mempunyai keahlian dan talenta untuk di sana untuk bisa sukses ya. Anda juga harus bisa membaca market, tren market ini mau kemana, sekarang yang lagi disenengin apa ya.
misalnya Anda jualan baju bulan-bulan tertentu, misalnya bulan antara sebelum Februari ya, sebelum Cap Gome atau tahun baru Cina, itu biasanya warna yang laris itu adalah warna merah. Ada contoh-contoh kecil seperti itu. Anda harus tahu trennya apa yang terjadi ya. Dan peluang, Anda juga harus pandai menangkap peluang ya, karena di luaran sana itu sangat cepat sekali berubah ya. Nah ini ada sebuah 7 orang yang berpenghasilan bagus banget ya, atau disebut sebagai bintang ya. Yang pertama adalah akumulator, yang kedua adalah seorang trader, trader nomor 2 ya, ketiga adalah deal maker ya, nomor supporter ya, nomor 5 adalah seorang artis ya, 6 adalah kreator, 7 mekanik, dan 8 adalah seorang raja. Ini disebut berpenghasilan yang bagus. Nah, Anda mau masuk yang mana di antara ke-8 ini? Nah, sebelum mulai usaha, Anda juga harus memperhitungkan untung rugi ya. Ini ya risiko ataupun dan bonus yang didapatkan. Seberapa banyak analisa yang kita lakukan. Jadi untuk memulai sebuah bisnis, Anda juga harus melihat analisanya ya. Jangan cuma asal gitu ya, tapi juga Anda harus memikirkan untung ruginya. Setelah kita hitung untung ruginya bagaimana, analisa kita bagaimana, pertanyaan selanjutnya adalah Anda berani nggak untuk memulai ya. Ya, keberanian ini tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kemudian kalau kita terlalu berani pun berbahaya ya. Aslinya kita hanya modal nekat ya, itu juga bahaya. Nah, kemudian adalah keterampilan yang Anda punya itu apa? Sebaiknya Anda membuka usaha itu sesuai dengan keterampilan yang Anda punya ya. Dan seberapa banyak network yang Anda miliki. Nah, ini adalah problem yang sangat besar untuk memulai sebuah bisnis, yaitu kita tidak punya network. Analisa kita bagus, keberanian kita oke, kita berani, keterampilan kita punya, tetapi kebanyakan orang tidak punya network. Nah, teman-teman, iya, karena sekarang adalah dunia online, ya, saya sarankan Anda untuk segera berpikir bahwa mencari networking itu nggak harus ketemu ya. Mencari network itu nggak harus belusuan ya, kalau kata istilah dunia politik sekarang, belusuan ya, nggak harus. Tapi dengan menggunakan internet, nah, kita sangat canggih sekali. Jadi kita bisa mendapatkan ribuan network hanya melalui dunia online. Jika Anda belum bergabung, segera bergabung ke www.komunitasonline.com ya. Akan saya ajari bagaimana caranya mendapatkan network melalui internet ya. Karena tanpa network bisnis Anda adalah hanya akan sia-sia. Anda juga harus punya sebuah bisnis Anda yang Anda buat, harus punya visi ya. Bagaimana rata-rata bisnisnya, profit investment gimana, kita harus tetap membuat bisnis tetap grow ya. Kita harus memenangkan kompetisi dan kita harus menjadi market leader. Nah, ini adalah nilai dari kepuasan ya. Anda ingin atau Anda butuh ya kan, komponennya decision maker dan product ya. Keinginannya logical, basic, rise, and calm ya. One emotional value ya. Terus kita bahas ya. Nah, ini ya. Soal Anda seorang entrepreneur itu harus mempunyai pemikiran yang kreatif ya. Harus berpikir gila, berpikir bisa mengkombinasi. Kita pikirkan masa lalu dan masa depan ya. Kita harus bisa berpikir dari company yang lain ya. Kemudian kita harus berpikir inovasi ya. Tanpa itu ya nonsen ya. Nah, demikian adalah penjelasan singkat saya mengenai entrepreneur. Jika Anda ingin ngobrol lebih banyak tentang entrepreneur, nanti bisa hubungi saya di WA ya. Kita akan bahas mengenai bisnis online atau internet marketing di www.komunitasonline.com.